Salam, selamat malam Pendeta Kartini Selamat malam, dan makasih. kru multimedia, juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sudah hadir di ruang Zoom. Tidak lupa juga untuk kru pemusik yang saya yakin sudah bersiap. Dan puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam acara PI berseri, maaf ya, ini sering saya salah, sebenarnya PI berseri yang kelima. Salam sehat untuk semuanya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai dengan acara ini, akan menampilkan pujian terlebih dahulu. Dan malam hari ini kami akan menampilkan solois dari Avila, yaitu Mas Nick atau nama lengkapnya Nick Adventa. Ini putra dari Penatua Nanang ini. Kalau sudah siap, Mas, monggo Mas Nick dimulai aja pujiannya. Terima kasih Mas Nick, dan marilah kita membuka dengan doa pembukaan yang pada saat ini akan didoakan oleh Mas Adit. Monggo Mas Adit. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar tentang Roh Kudus pada malam hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur Bapa, kami panjatkan kepadamu atas berkat dan penyertaan yang boleh kami rasakan hingga malam ini Bapa, sehingga kami kembali boleh bersatu hati berkumpul dalam PI berseri seri kelima pada malam hari ini. Biarlah Engkau satukan hati kami sehingga kami boleh bersama-sama belajar tentang Roh Kudus yang nanti akan dipandu oleh Bu Pendeta Kartini dan Pak Asik. Dan biarlah Bapa acara ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa Bapa untuk semua peralatan yang kami pakai, baik HP, laptop, sinyal maupun semua peralatan yang ada di studio Prasida, biarlah semuanya boleh berfungsi dengan baik sehingga komunikasi kami boleh berjalan dengan lancar. Sekali lagi Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman saudara kami yang belum bisa join, biarlah mereka bisa join, dan mungkin yang
Jika yang tidak bisa datang karena berhalangan, biarlah Engkau juga tetap sertai mereka, sehingga di kesempatan mendatang mereka boleh bisa join bersama dengan kami. Sekali lagi Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Adit. Ya, topik PI berseri malam hari ini adalah Roh Kudus. Ya, kita sudah menyaksikan beberapa kali ada teaser di gereja tentang Roh Kudus. Mbak Kartini, apa sih yang mau dibicarakan dengan Roh Kudus? Kan kita sudah biasa mendengar dan tidak asing di telinga kita. Monggo. Iya, betul, bahwa Roh Kudus sudah tidak asing. Dan juga kita baru saja Pak merayakan Pentakosta ya. Iya. Bagaimana Pentakosta kita rayakan, dan itu kita diingatkan tentang Roh Kudus itu sendiri. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara soal Roh Kudus, kita akan bicara 3 hal. Pasti yang pertama kita akan bicara soal pribadi Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua kita akan bicara soal karya Roh Kudus. Dan yang ketiga kita bicara soal bagaimana berjalan dengan Roh Kudus. Itu Jadi, 3 hal itu. Ada 3 hal ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, bicarain kok pribadi gitu loh. Iya. Maksudnya apa sih Roh Kudus itu adalah pribadi? Pribadi itu berarti bisa seseorang, Seperti orang, seperti orang, Punya- atau punya berbentuk sifat seperti gitu. orang, Iya, ya. berbentuk Iya. gitu ya, itu pribadi. Nih. Oke, semakin kita inilah lanjutkan ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara pribadi, kenapa Roh Kudus itu dikatakan sebagai pribadi? Nah, di sini kalau kita mau lihat dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18, Bapak Ibu dan Saudara bisa diperhatikan bersama. Saya akan membacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, berdasarkan ayat ini Pak Asik, kalau kita melihat dari kata yang ditulis pakai warna merah gitu ya. Tadi kan ada tulisan kita ya, pakai warna merah ya. Di situ saya baca kalau warna merah itu seorang penolong yang lain, seorang loh. Gitu. Terus kata Ia. Terus kata Roh kebenaran. Lalu yang dipakai lagi beberapa kali, 4 kali itu kata Dia. Jadi kan itu semua menunjuk kepada sesuatu bentuk yang memang berkepribadian, bisa dirasakan gitu ya. Sehingga kita akan bicara bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya, lalu ini dikatakan di Yohanes tadi kan seorang penolong yang lain. Sebenarnya Roh Kudus menolong itu konteksnya gimana ya Mbak Kartini? Ya. Jadi kan ketika Yesus pada saat itu mau terangkat ya, Pak Asik. Kan Yesus itu tidak pernah mau kita itu yatim piatu. Kita itu sendirian gitu. Tetapi Dia mengirimkan seorang penolong. Seorang ya. Seorang itu pribadi. Nah, sehingga kalau seseorang, kalau disebut Dia, kalau sebagai Roh kebenaran, nah yang menjadi masalah kita tuh Pak Asik, kesalahan terbesar kita adalah bagaimana kita itu melewatkan bahwa Dia adalah seorang pribadi yang nyata. Ya. Bagaimana Ia berpikir, itu bisa dilihat bahwa Roh Kudus itu berpikir. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai ke 11. Berarti kalau Dia berpikir, itu Dia berkepribadian. Dia juga punya berperasaan. Efesus 4 ayat 30. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat
Itu. Dan juga Roh Kudus itu berkehendak. Dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Nah, kita tuh hanya mau berhubungan dengannya sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan daripada bertumbuh dalam hubungan pribadi dengannya. Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus secara pribadi? Kalau nyebut aja nggak pernah. Iya ya. Itu. Kita lebih banyak menyebut Bapa, Yesus, Tuhan Yesus, gitu kan? Sehingga Roh Kudus itu ibarat kalau kita katakan sebagai pribadi, itu ya cemburu gitu ya Pak ya, karena nggak pernah disebut oleh kita itu. Nah, bagaimana bisa mengenal kalau kita hanya memandang Roh Kudus sebagai ladang energi saja, kekuatan supranatural yang diberikan kepada kita. Padahal bersama dengan Roh Kudus itu kita diajak apa? Bertumbuh. Kita punya hubungan pribadi dengan Dia. Karena apa? Kalau Ia adalah pribadi yang harus dikenal, jadi bukan sekedar kuasa untuk digunakan. Bukan hanya sekedar bim salabim dalam nama Roh Kudus gitu. Enggak. Tetapi bagaimana kita juga harus mengenal Dia sebagai pribadi yang tadi Ia berpikir, Ia berperasaan, Ia juga berkehendak. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, Roh Kudus, kalau kita mau katakan Roh Kudus sebagai pribadi, Bapak Ibu, kita juga lihat tadi Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Kalau tadi menunjukkan pribadinya seperti apa, kata aku, kata dia, kata ia, kata Roh kebenaran, gitu ya. Di sini yang di garis merah, diwarnai merah beda lagi nih. Kalau mau menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah, tadi di awal Pak Asik kan mengatakan bagian kan, itu. Jadi di sini katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kan, aku ini Tuhan Yesus, Bapa dan Ia itu Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu pribadi yang disebutkan tadi. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini mau katakan bahwa pribadi itu mau menyatakan Roh Kudus itu juga Allah. Begitu ya. Entitas Allah ya. Iya, artinya entitas Allah itu sendiri. Kewibawaan dari Roh Kudus itu sama dengan Bapa, Putra, dengan Yesus. Iya. Cuman kan kita tidak melihat ya. Itu kenapa kita kadang-kadang sulit untuk menerima kenyataan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Iya. Karena kita tidak melihat. Padahal sebenarnya karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Betul. Nah, itu nanti kita bahas yang kedua, Pak. Oh iya, iya. Gitu ya. ya. Saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu kalau di sini katakan dalam tulisan ini, siapa Roh Kudus? Ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Kalau dikatakan oknum gitu ya. Di sini ada oknum dari Trinitas. Bahwa dikatakan setiap hari Allah itu penting, setiap pribadi Allah itu penting. Kristus datang kembali kepada para muridnya dalam sosok pribadi Roh Kudus. Di mana sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Atau boleh dikatakan itu karya Roh Kudus itu menjembatani pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, yang bekerja Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Untuk yang kedua. Nah itu Bapak Ibu, betapa ya kita itu bersyukur gitu ya. Bagaimana Yesus secara physically meninggalkan para murid, tapi Yesus tidak mau membuat murid-murid itu termasuk kita itu sebagai orang yang seolah-olah tidak ada yang menolong, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang selalu ada untuk kita. Dan Yesus itu baik sekali sehingga menurunkan rohnya, Roh Kudus untuk kita gitu. Nah dari situlah Pak Asik
nanti kita akan lebih dalam lagi tentunya. Gitu. Itu mengenai Roh Kudus sebagai pribadi. Lalu yang kedua ini kan menarik juga karena karya Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kuasa dan karya Roh Kudus itu tidak pernah istilahnya tidak pernah tidak ada. Ya. Nah, cuman kita kurang menyadari. Ini bagaimana? Ya betul. Jadi tadi kalau kesalahan kita paling utama itu kan kita itu nggak merasakan atau nggak mau menyapa Roh Kudus gitu. Padahal Roh Kudus itu pribadi, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang berkarya nyata dalam kehidupan kita. Betul. Karena Roh Kudus itu kan ada dong Pak, dalam hati kita, ada dalam diri kita. Nah, Roh Kudus dalam karyanya itu dibagi dalam bisa dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu dalam evangelistis, dalam karismatis, dalam pedagogis, dan dalam organis. Disebutkan bagaimana evangelisnya, bagaimana karismatisnya, karunianya, lalu bagaimana pedagogisnya dalam pengajarannya, dalam pimpinannya, bagaimana organisnya di dalam buah roh yang dinyatakan kepada kita. Itu karya Roh Kudus yang jelas. Nah, salah satu hal yang penting evangelistis itu, karya Roh Kudus yang evangelistis itu adalah satu, menginsafkan, yang kedua adalah mempertobatkan, yang ketiga adalah melahirkan kembali. Jadi kita insaf, kita tobat, lalu kita lahir baru. Itu kan karya Roh Kudus yang bisa kita alami, kita rasakan, tapi seringkali kita lupa menyapanya, Pak Asik. Jadi kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Di situ kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Menginsafkan dunia. Kadang-kadang Pak Asik nggak sih, nunggu nggak sih dunia ini semua insaf gitu. Ya. Jangankan saya berharap orang lain, berharap saya sendiri untuk insaf saja itu kadang-kadang perlu diinsafkan. Iya betul. Ya, ini ada tulisan evangelistis adalah terang roh. Maksudnya bahwa roh itu menerangi hati kita supaya kita bisa insaf, bisa bertobat, dan bisa lahir kembali, begitu. Betul. Jadi menerangi hati. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan apapun kan karena sudah terang kan nggak bisa sembunyi-sembunyi Pak. Nggak bisa dalam gelap lagi. Iya, karena dunia gelap ya. Iya. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 juga katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Para murid pada saat itu kan menerima kuasa. Jadi Bapak Ibu semua yang kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, itu kita akan menerima kuasa. Semua orang tanpa terkecuali. Kuasa untuk apa, Mbak? Ya, di sini katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Berarti kita mempunyai kuasa untuk apa? Menyaksikan karya Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita diajak, ayolah hidup kita benar gitu untuk menyaksikan karya. Aku ini masih berdosa kok, aku ini nggak bisa apa-apa, kalau suruh melayani aku nggak ngerti apa-apa gitu. Nah itu sebenarnya kalau mau jujur, kalau setiap kita mau terima kuasa, kuasa sudah diberikan kok, masalahnya kita sadar atau enggak, yang pertama. Yang kedua adalah mau menerima atau tidak. Mau atau tidak. Ya kan? Yang ketiga adalah mau memakainya atau tidak, gitu kan. Sudah punya kuasa tapi masih takut. Sudah punya kuasa tapi masih bimbang, gitu kan. Sehingga kalau Kisah Rasul tadi ayat 1 sampai pasal 1 ayat 8, kamu menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Maksudnya ada di seluruh muka bumi ini. Gitu. Nah, itu karya kudus yang evangelistis, gitu ya. Nah, tadi kan ada 4 ya, Pak. Yang kedua adalah karya kudus yang pedagogis. Ya, pengajaran pedagogis itu. Atau pimpinan yang memimpin. Yang memimpin, yang menghibur, yang mengajar. Yohanes 14 ayat 16, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan
segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sehingga kita nggak bisa bilang, aduh saya nggak bisa ngomong Mbak Kartini kalau disuruh jadi majelis gitu ya. Saya itu nggak bisa bisa bercakap dengan baik. Gimana kalau nanti tugas di depan? Nggak bisa saya. Tuhan bilang, Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia yang mengingatkan. Nah Pak Asik, kalau kita mau berbuat dosa, bukankah dalam hati kita selalu jangan jangan gitu kan? Itu bagaimana pengajarannya yang benar? Bagaimana Tuhan mengingatkan? Ada Roh Kudus dalam hatimu, kalau kamu mau berbuat salah diajarkan untuk berbalik, kembali gitu. Jadi pedagogis itu benar-benar memimpin kita itu untuk dipimpin, terus diajari. Ya. Cuman masalahnya kita itu mau atau tidak, begitu. Betul. Ya. Mau Karena atau tidak. Ya, artinya kita punya kehendak bebas untuk mau dan tidak mau. Betul. Roh Kudus tidak memaksa, betul? Nah, Roh Kudus itu lemah lembut, Pak. Roh Kudus begitu. itu penurut. Dagingnya yang lemah. Ya. Yang ngeyel dagingnya ya, Pak. Yang ngeyel dagingnya. Wong Tuhan sudah memberikan kuasa supaya kita melakukan sesuatu kok, gitu kan. Iya. Kita diajak untuk roh penghibur itu ada, roh yang mengajarkan itu nanti ada, gitu kan. Yang mengingatkan itu ada, tapi tetap aja panggah. Kita bilang, aku nggak bisa apa-apa. Aku nanti kalau berbuat ini dan itu nggak ada yang ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada yang mengingatkan. Nah, gitu itu ya. nggih. Roh Kudus yang bersifat pedagogis. Iya. Kalau yang bersifat tadi yang 1, 2 organis ya Pak. Ya, organis. Yang organis itu apa saja, yaitu memperbarui, menumbuhkan dan menyucikan. Ya. Nah, di dalam Galatia 5 22 sampai 23 itu, tetapi buah roh nggih Bapak Ibu, bukan buah roh, bukan. Buah roh. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pilih, aku penuh kasih aja tapi nggak sukacita. Aku penuh sukacita tapi nggak damai sejahtera, nggak bisa. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya adalah kalau kita melakukan buah roh ini, percayalah bahwa tidak ada hal yang menentangnya. Karena semuanya itu akan memperbarui, akan menumbuhkan, akan menyucikan kita. Menghidupkan. Iya. Betul. Jadi misalnya nih, kalau di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kesedihan gitu, lalu kita membawa damai, kita membawa sukacita, kita mengasihi mereka, bukankah ada pembaruan dalam komunitas kita? Gitu. Di saat misalnya ukurannya adalah kita itu mengukur dia memberi, aku akan kembali memberi. Tapi bagaimana kalau enggak diberi? Apakah kita tidak memberi? Nah, itu berarti kalaupun kita enggak diberi, tetapi memberi berarti kita menumbuhkan sesuatu yang standar dan hidup kita harus di atas standar. Itu menumbuhkan. Jadi itu yang organis Pak. Betul, buah organis roh. ya. Buah roh. Dan itu harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Lalu yang karismatis bagaimana nih, Mbak? Enggak, yang keempat. Yang keempat adalah karya Roh Kudus yang karismatis. Itu apa? 1, memberi kuasa. Yang kedua adalah keterbebanan. Yang ketiga adalah karunia untuk melayani. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, nggak kepentingan diri ya. Jadi egois Pak Asik nanti kalau kepentingan diri. Sebab kepada yang seorang roh memberikan gitu ya. Itu contohnya macam-macam kalau mau dilihat dalam 1 Korintus ya. Saya akan membuka supaya kita jelas ya Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Bentar. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Saya bacanya nggak usah pakai kacamata. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama ini. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia roh itu masing-masing orang berbeda, Beda-beda. tapi pasti ada karunia. Ada setiap orang, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Gitu. Sehingga kita harus melihat bahwa kita bisa melihat karunia roh itu sendiri secara karismatis diberikan kepada kita. Harus kita sadari itu Pak Asif. Iya, iya. Oke, terima kasih sekali Mbak Kartini ini. Semakin jelas tapi semakin banyak yang harus diketahui. Iya. Iya, jadi di sini kan ada ya ternyata dari ini hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, menelayani, mengajar. Pak Asik mengajar nih, menasihati, memimpin, membagi-bagi, menunjukkan kemurahan. Itu ada semua Pak. Nah kita yang di mana? Ya ini yang kita harus rasakan, harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Nah roh apa karya Roh Kudus sudah, menurut saya sudah lengkap ya Pak Asik? Kayaknya sudah lengkap kan. Kebanyakan malah bingung. Iya. Ini apakah akan dilanjutkan dengan yang keempat? Yang ketiga? Yang ketiga, maaf ya, tentang sedikit, berjalan Pak. dengan Roh. Saya lanjutkan, G. Ya, Biar ini berlanjut nanti kalau kita mau bicara soal kedisiplinan rohani. Jadi hanya sedikit saya akan berjalan dengan Roh Kudus, yaitu ketika kita masuk dalam disiplin rohani. Jadi disiplin rohani itu ada waktu teduh, ada firman, gitu. Waktu teduh, ada firman, ada doa, ada bersekutu. Nah ini harus kita miliki. Jadi waktu teduh itu Galatia 4 ayat 6 gini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi bagaimana kita harus waktu teduh kita harus kita terus terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Gitu. Terima kasih sekali Mbak Kartini. Ya. Ya ini mumpung belum terlalu banyak, mungkin kita beri kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini untuk mungkin menanggapi atau bertanya atau sharing pengalaman tentang Roh Kudus ini, karena masing-masing orang kan mesti ada pengalaman yang berbeda. Dan kalau bisa sharing, kita bisa saling memperkaya. Monggo kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang di ruang Zoom ini, mungkin langsung bisa atau lewat chatting juga boleh. Ada nggak Pak yang tanya? Kalau belum ada, ini saya pancing aja ya Mbak ya. Boleh, ya. monggo. Ini maaf, ini bukan saya kepo ya. Terus jujur aja, untuk pertanyaan ini bukan untuk Mbak Kartini tapi untuk semuanya ya. Iya. Sebenarnya seberapa sering sih bapak-bapak dan ibu-ibu atau kita semua itu menyapa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Jujur ya. Ini karena Roh Kudus itu kan dalam pribadi. Pengakuan iman rasuli saja cuma 5 kata. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tok itu. Padahal itu kualitas wibawanya sama dengan Bapa dan Yesus. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa ya Pak ya yang menjawab tadi kan pertanyaan kepada Bapak Ibu kan ini. Iya. Jadi monggo Bapak Ibu kesaksiannya seberapa banyak sih atau seberapa sering Bapak Ibu itu menyapa Roh Kudus dalam doa, dalam kehidupan kita gitu. Berapa sering gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksiannya tentang menyapa Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya memberi waktu. Mungkin juga sebaiknya kita batasi ya Bu waktunya. Misalnya setiap penanya atau yang mau sharing
itu 5 menit saja. Oh, monggo. Saya khawatir kalau ada 50 hadirin semuanya sharing nanti kecewa. Kayaknya ada Bu Ratih yang mau ngomong ya, Bu. Monggo Mbak Ratih kalau mau. Ya, terima kasih. Itu pertanyaannya menarik ya. Kadang dalam doa kita hanya menyapa Tuhan Yesus itu paling sering, Bapa, ya. Tapi Roh Kudus itu biasanya hanya penutup aja. Jadi saya alaskan dalam nama Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus gitu. Jarang sekali untuk mengucapkan itu. Kalau pertanyaannya itu ya, itu saya sering misalnya dalam yang kesedihan gitu, saya berdoa, saya menangis gitu ya. Walaupun tidak menyebut nama Roh Kudus pada saat saya berdoa dengan sungguh-sungguh gitu sampai mengeluarkan air mata gitu. Tapi saya merasakan bisikan Roh Kudus itu damai gitu, menyejukkan saya, mengatakan kepada saya, Titi, aku mengasihi kamu. Itu rasanya gitu, hati saya itu jadi tenang kembali gitu ya. Jadi peran Roh Kudus di dalam kehidupan saya secara pribadi, walaupun secara spesifik itu saya tidak menyebutkan ya Roh Kudus tolonglah saya ya Roh Kudus gitu, enggak saya sebutkan, tetapi 3 pribadi yang saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu langsung menyapa saya, mengerti hati saya dan menolong saya gitu kan. Dia memberikan kekuatan, penghiburan gitu ya. Itu yang sering banget saya rasakan. Jadi di dalam keadaan yang saya kesesakan atau kesedihan atau pokoknya saya benar-benar mau minta Tuhan tolong saya, itu bisikan Roh Kudus itu sangat menenteramkan hati saya, dan itu sudah beberapa kali saya rasakan. Itu Bu Kartini. Terima kasih ya, terima kasih Pak. Mbak Ratih itu bagaimana Mbak Ratih bisa mengenali bisikan Roh Kudus itu gimana? Ya itu karena suara itu apa ya? Itu kan pengalaman pribadi ya. Saya merasakan itu sebagai satu hal yang menenteramkan hati saya, ada damai sejahtera. Misalnya ini ya, ini pengalaman yang dulu ya. Misalnya saya tidak bisa memaafkan seseorang gitu ya. Misalkan memaafkan atau mengampuni orang atau orang tua saya ya, bapak saya gitu ya. Tapi udah nggak ada sih bapak saya. Itu dulu kan galak gitu, marah. Tapi saya harus mengampuni beliau gitu kan. Saya mengampuni. Itu kadang kan tolak belakang atau ada rasanya itu sulit gitu. Tapi begitu saya katakan Tuhan saya nggak bisa gitu. Oke, karena walaupun saya nggak bisa, saya menuruti, saya mau mengampuni ayah saya atau saya mengampuni seseorang yang mengkhianati saya, yang melukai hati saya. Saya mau Tuhan gitu kan. Nah, begitu saya mau mengatakan saya mau mengampuni dia, itu langsung yes gitu. Itu saya merasakan kedamaian itu. Nah, itulah keimanan saya, itu Roh Kudus yang berperan gitu Pak. Jadi ya, pengalaman terima kasih. itu. Jadi memang nggak bisa mengatakan ini aku Roh Kudus ya, enggak. Tapi saya bisa merasakannya gitu Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi saya lihat ada di chatting ada pertanyaan ya. Iya, ada beberapa pertanyaan dari yang Pak James kayaknya itu ada juga. Bisa ditampilkan sedikit ya. Ya, mungkin Pak Asik bisa kita lihat ini ya. Kalau pertanyaannya Bu Rina itu tentang konsep Tritunggal, rasanya sudah lewat ya. Lewat kemarin gitu. Ya. Tapi kita akan lihat dulu yang sebelum, nanti kalau waktunya cukup kita akan bahas. Tapi kalau enggak ya kita nanti ini. Jadi yang pertama konsep Tritunggal saya rasa kita ini dulu skip dulu karena ini udah bulan yang lalu. Jadi kita akan tentang Roh Kudus di bawahnya Mas. Dari Pak Andreas Duta Kranji ya. Jadi iman seseorang yang sudah menjadi Kristen tetapi kemudian meninggalkan Tuhan Yesus, apakah Roh Kudus itu masih ada dan tetap tinggal pada pribadi orang itu? Itu Pak. Kalau pertanyaannya ini. Jadi kalau orang yang meninggalkan Tuhan gitu, apakah Roh Kudus itu masih ada? Betul. Kalau menurut saya masih Pak. Karena setia sebenarnya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu setia. Cuman masalahnya ketika Roh Kudus bilang gitu, Nak, kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Nggak dengar.
Karena yang dikejar adalah keinginan dirinya. Tetapi roh itu tetap. Buktinya apa? Banyak juga kan saudara-saudara kita yang meninggalkan Tuhan. Kembali karena mereka mendengar suara. Mendengarkan ya. Ya, mau mendengarkan suara Roh Kudus dalam waktu tertentu ketika ia mengalami mungkin permasalahan apa gitu. Akhirnya dia kembali. Nah, menurut saya Roh Kudus tetap ada. Karena itu tadi, roh itu memang penurut, tetapi dagingnya yang lemah. Roh tetap ada di situ dalam hati kita membisikkan, tapi tapi kita tetap aja melakukan. Nah itu. Jadi artinya Roh Kudus bekerja sampai kita selesai. mati ya. Iya, selesai. Itu. Iya. Ini ada iman seseorang yang sudah menjadi Kristen. Sampun tadi. Oh tadi ya. Ya, terus yang lain. ini Bu Titik James G. Tadi dikatakan bahwa kita sering lupa menyapa Roh Kudus sehingga ia bisa cemburu. Secara pemahaman kita, Roh Kudus, Bapa dan Yesus adalah satu. Apakah ia harus disebut juga dalam setiap saat kita berdoa? Nah, menurut Pak Asik gimana nih? Pengalaman Pak Asik dulu. Iya, saya justru kalau berdoa itu minta Roh Kudus menyempurnakan doa saya. Iya. Karena banyak sekali yang tidak bisa terungkap. Dan saya meyakini bahwa Roh Kudus juga berdoa untuk saya. Maka biasanya pada tahap-tahap akhir sebelum amin itu kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Iya. Ya itu. Oke. Ya. Nah, kalau saya lebih karena memang itu kebiasaan ya. Saya sering menyebut Tuhan Yesus tolong dong dalam setiap doa saya. Lalu lupa atau jarang sekali menyebut Roh Kudus. Bukankah kalau kita nyebut Tuhan Yesus berarti Roh Kudus juga disebut? Bapa sudah secara otomatis karena Allah kita satu dalam keesaan itu. Gitu. Tetapi bukankah ia juga pribadi? Betul. Tadi yang saya sebutkan di atas tadi ya, bahwa Roh Kudus itu pribadi. Sehingga yang memang bukan hanya bicara soal cemburu, tapi lebih pada bagaimana kita mengenal Roh Kudus kalau kita nggak pernah menyapanya. Betul. Gitu. Bagaimana kita bisa intim dengan Roh Kudus kalau menyapa aja nggak pernah. Gitu. Sehingga memang tidak hanya sekedar bicara soal cemburu atau tidak cemburu, tetapi lebih kepada Roh Kudus kan yang ada di hati kita, yang menuntun setiap kehidupan kita. Itu berarti harusnya kita mengenal dia secara Betul, jadi justru pribadi. yang paling penting mengenal dulu ya. Secara Maka tadi pribadi. saya juga bertanya pada Mbak tadi bahwa bagaimana mengenal suara atau bisikan Roh Kudus. Iya. Itu nggih, Iya. Bu James. Apakah Jadi masih ada lagi? itu terus bagaimana atau apa yang bisa kita rasakan bahwa Roh Kudus menyapa kita? Itu Pak James Kaunang tadi sudah dijawab oleh Bu Titik Ratih tadi bahwa kita semua bisa merasakan bahwa ada kedamaian, ada sukacita, ada hal-hal yang tidak bisa kita rasakan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, gitu. Tapi ada kedamaian yang luar biasa. Tadi yang dirasakan dan masing-masing orang beda Pak untuk mengenali tadi. Makanya ini Roh Kudus atau tidak? Lah, bagaimana kita mengenal kalau kita nggak pernah menyapa tadi? Jadi kuncinya pembiasaan sebenarnya. Iya. Karena kan ada ayat yang mengatakan domba itu mengenal suara gembalanya begitu. Jadi kalau dibiasakan seperti itu pasti akan menjadi peka, nggih. Betul. Ya. Terus ini juga ada nih Bu Titik Ratih nih. Roh Kudus atau Roh Allah di masa masa PL ada namun keluar atau masuk dalam diri seseorang. Sedangkan Roh Kudus di masa PB menetap tinggal di hati kita. Bagaimana menurut Ibu itu ya? Menurut kita, menurut saya, Roh Kudus atau Roh Allah di masa PL Perjanjian itu lama, ya. ada tapi keluar, maksudnya keluar masuk gitu Pak. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru Roh Kudus menetap. Nah, karena apa? Kalau saya melihat dari kemarin bahwa pemahaman tentang Trinitas, bagaimana Allah Bapa menciptakan, lalu bagaimana pribadi Kristus yang menyelamatkan. Secara physically gitu ya. Yesus pada saat itu secara ketika dia ada di dunia, bukankah itu dirasakan secara fisik. Jadi roh itu bisa memang kayak seolah-olah itu masuk dan keluar. Transfer gitu ya. Kadang-kadang transfer, kadang-kadang enggak gitu kan.
kadang-kadang masuk pada seseorang bisa berapa menit langsung enggak gitu. Tapi dalam masa PB ketika Yesus naik surga ya. mau naik ke surga, Yesus bilang kan bahwa engkau akan menerima Roh Kudus, dan ketika engkau menerima Roh Kudus ada kuasa. Berarti memang Roh itu sudah diberikan untuk kita dan menetap tinggal dalam hati kita. Lalu kita belajar untuk mengenal Roh itu sendiri, kita mengenal Yesus dalam karyanya, kita mengenal Bapa dalam karyanya gitu ya. Sehingga memang kalau dalam konteks sekarang adalah tinggal tetap dalam hati kita. Karena fungsinya tadi Roh yang menolong, menuntun gitu kan. Nah kalau menuntun nggak hanya datang terus pergi kan, dia nggak nuntun gitu kan. Karena tuntunan pertolongan itu nggak pernah selesai gitu, nggak pernah dalam artian hari ini nuntun besok enggak gitu, enggak. Dia akan lagi itu respon dari kita ya. Betul. Kalau Roh Kudus masih tetap tinggal. Tetap. Iya. Cuman masalahnya kita itu kadang-kadang merasa jalanku lu bener, gitu. Keinginanku harus dipenuhi. Nah, itu sehingga kita nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati kita. Ataupun ketika kita mendengar enggak, pokoknya aku manut yang ini aja. Gitu. Itu sih. Ntar lagi ini ada lagi nggak sih? Citra Adi. Oh ya, Mas Citra. Kenapa segala dosa dan hujat terhadap anak manusia masih dapat diampuni, tetapi segala hujat dan menentang Roh Kudus tidak dapat diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah, itu konteksnya adalah Matius 12. Gitu. Nah, jadi kita harus lihat nih, Bapak Ibu nggih, Matius pasal 12 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-32. Di mana pada saat itu ketika bicara Yesus dan Beelzebul itu. Kalau kita baca dalam ayat 31-32, karena itu aku berkata kepadamu semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, gitu kan? Dosa hujat kepada manusia kepada sesama diampuni, tetapi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, gitu kan? Jadi apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ini Yesus, ia akan diampuni, tetapi jika ia berkata-kata tentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Pengertian menghujat itu menentang gitu? Ya, memberikan kata-kata yang mungkin meremehkan. Ya betul. Jadi di sini memang kalau bicara soal Beelzebul gitu kan, orang kadang-kadang mengatasnamakan gitu kan Allah, tapi bukan gitu. Makanya dia katakan pada saat itu Yesus katakan kepada banyak orang bahwa oke, kalau kamu menghujat samamu mungkin bisa diampuni, tapi kalau menghujat Allah itu tidak. Kalau menghujat anak manusia yaitu saya gitu. Pada waktu itu dia mewakili siapa Yesus pada saat itu sebagai manusia gitu. Diampuni. Tapi kalau sampai menghujat Roh Kudus, dia di masa sekarang dan yang akan datang, maksudnya adalah menghujat Allah itu ya tidak akan diampuni sampai kapanpun. Memanipulasi nama Allah. Betul. Itu Mas Citra Adi ya. Terus siapa lagi tuh? Banyak ya, Mbak. Wah, masih banyak banyak banget. Iya, makanya 5 menit. Oke, ya. Kita mungkin tadi nggak diterusin yang hidup bersama Roh Kudus. Monggo aja kalau mau. Roh Kudus dan disiplin ini hanya sedikit sih sebenarnya. Menurut saya perlu sebentar Bapak Ibu yang sudah tanya, menurut saya kita harus ini dulu sebentar aja. Waktu teduh, bahwa nanti kita akan bicara waktu teduh. Kita akan bicara soal firman, kita akan bicara soal doa, dan kita juga akan bicara soal bersekutu. Jadi Pak Asik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hadir, jangan lupa bahwa setelah nanti Roh Kudus, kita akan bicara soal Kristus dulu, gitu. Baru kita akan bicara soal disiplin rohani. Nah, disiplin rohani soal waktu teduh, waktu firman, doa, dan juga bersekutu, itu ada semua Pak nanti. Masing-masing dibahas. Di periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai
Bapak Ibu hanya ikut Roh Kudus, tapi disiplin rohaninya bolong, gitu. Nah, supaya saya hanya memberikan ini aja ya Pak, bahwa bagaimana kita hidup dalam Roh Kudus itu harus ada disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu ada waktu teduh tadi, ada firman, ada doa, ada bersekutu. Lebih dalam lagi nanti pas kita bicara soal disiplin rohani. Ya, sebenarnya ini ada dalam pertanyaan ketiga, tapi kalau Nggih. mau dipending tidak apa-apa. Ya. Untuk PR Mbak Kartini aja nih. Ya. Bagaimana cara kita melatih kepekaan dan merespon karya Roh Kudus dalam keseharian kita. Dan Betul. itu yang akan dijawab nanti pada seri berikutnya ya Bu. Iya. Jadi ini Pak, kalau tadi kan kepekaan itu kan kalau kita mengenal, Iya. ya kan? Kalau kita mengenal, maka kita akan peka, mengerti betul. Iya. siapa Roh Kudus itu. Nah, padahal kita itu setiap kita dikasih karunia tadi, Pak. Ya. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat. Nah, itu kan kita akan peka satu kalau kita mengenal. Kita sebut dia terus, maksudnya kita pahami dia, maka kita akan betul-betul peka, Pak. Peka ya. Ini suarane sopo, Iya. gitu kan? Ini suara Roh Kudus atau ini suara diri kita sendiri, gitu. Hati Peka nurani. dan taat ya. Kalau Iya. peka, oh ini Roh Kudus tapi sementara Kita nggak dikesampingkan gitu ya, percuma saja. Ya, iya, Ya, ya. gitu, nggih, Pak. Jadi itu Tapi tunggu untuk berikutnya, Berikutnya, J, begitu, berikutnya, karena waktunya nggak cukup. ya, masih berapa menit ini ya Mas? Masih terus boleh ya? Iya. Iya, jadi menarik sekali sebenarnya perbincangan tentang Roh Kudus ternyata ya. Meskipun ya kita merasa terbiasa mengatakan itu, tapi memahami secara komprehensif ya tentang apa itu Roh Kudus, karya Roh Kudus, juga bagaimana kita membiasakan diri untuk mendengarkan dan taat pada bisikan Roh Kudus, itu suatu hal yang benar-benar perlu latihan ya. Nggih. Perlu tidak spontan artinya. Karena kita kecenderungannya kan menggunakan kebebasan kita, karena kita punya otoritas pada diri kita sendiri untuk mendengarkan atau tidak, patuh atau tidak gitu. Nggih. Ya. Ya. Jadi Jadi kalau tadi kita mau urutkan ya Pak, bahwa Roh Kudus itu sebagai pribadi. Lalu kita tadi mengenal tentang Roh Kudus dalam karyanya. Lalu kita akan tadi bicara juga soal bagaimana kita hidup di dalam Roh Roh Kudus. Kudus ya. Sebenarnya itu sebuah rentetan Pak. Iya, iya. Rentetan yang mana kita dikasih cara nih. Yang pertama kalau Roh Kudus itu pribadi, berarti kita harus Mengenal dulu. mengenal. Ya. Lah untuk mengenal ya tadi menyapa, gitu kan. Ramah. Ramah. Iya, ramah Roh Kudus ya. Iya, ramah Roh Kudus gitu. Menyapa Roh Kudus gitu. Kita intim sama Roh Kudus begitu. Supaya kita kenal karena dia pribadi. Lalu karyanya itu kan sebenarnya setiap kita. Tadi kan dikatakan setiap orang diberi kuasa. Betul itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Tidak ada alasan bagi kita untuk katakan bahwa aku nggak mampu apa-apa. Gitu. Dan juga jangan sampai kita katakan, Tuhan dia terkenal karena dia menyembuhkan. Aku pengen punya karunia menyembuhkan. Enggak. Tuhan taruh setiap kita karunia masing-masing beda-beda. Betul. Gitu. Nah, kalaupun itu kita ditaruh karunia yang beda-beda, masalahnya lagi, apakah kita mau dipakai Ya. dalam karunia Roh itu Kudus untuk mengajar ya, Iya. tetapi kita mau belajar atau mau tidak. atau tidak? Iya, mau rekoso sithik apa ora gitu loh. Ya, karena untuk mengasah karunia itu kan perlu hal-hal yang kita kerjakan, Pak. Betul. Ketaatan, Jadi kesetiaan, gitu kan. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa udah dikasih, tapi kita bilang, aku males karunianya itu. Soalnya mau yang lain nggak gitu ya. terlalu tenar gitu ya, nggak terlalu apik gitu ya. Misalnya nih, kalau kita bicara soal menafsirkan bahasa roh, gitu kan. Padahal kan jarang sekali orang berbahasa roh, apalagi di KJ kan. Ya nggak ada. Lalu karunia menafsirkan bahasa roh untuk apa gitu kan? Lalu ini menjadi sesuatu kalau dalam ukuran kita itu nggak tenar itu. Gitu. Makanya kita enggak, aku nggak mau. Gitu. Saya pernah Pak, suatu saat saya berdoa, ini kesaksian pribadi. Saya berdoa sama Tuhan. Saya itu dulu suka kadang-kadang tiba-tiba melihat apa-apa gitu ya, secara
ini itu roh gitu. Indigo gitu. Ya gitu, enggak dikatakan enggak indigo sih. Tiba-tiba ketemu bisa melihat gitu. Oh iya. Saya ketakutan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan pakai untuk mendoakan dimanapun gitu. Ngerasain boleh Tuhan, tapi melihat jangan. Saya bilang, Tuhan tolong tutup mata hati saya ya, mata ini saya, supaya saya nggak melihat. Sampai sekarang saya nggak melihat Pak. Saya hanya bisa yang melihat tapi apa namanya nggak yang seperti dulu jelas banget, kadang-kadang menakutkan sekali gitu. Saya paling kalau tahu di situ ada sangat kuat atau tidak gitu, ngerasa aja gitu. Tapi kadang-kadang ada sesuatu siluet gitu, oh iya di situ ada orang. Sekarang masih Mbak? Masih, cuman kan saya udah minta supaya, saya selalu minta Tuhan ditutup Tuhan gitu. Karena saya takut sendiri gitu kan. Nah itu apa namanya karunia yang diberikan, tapi saya mau dipakai tapi nggak usah melihat. Takut banget saya gitu. Padahal itu karunia ya Mbak ya? Iya karunia. Kalau boleh milih ya? Kalau boleh milih. Makanya saya bilang ditutup ya ditutup beneran. Ada seseorang yang ketakutan, lalu juga sama. Mbak Kartini, boleh nggak aku didoain? Kenapa Pak? Supaya aku nih ditutup nih, supaya aku nggak ngelihat ketakutan setiap malam aku nggak bisa tidur nih, gitu kan? Saya sakit udah nggak bisa tidur terus gitu, tolong ditutup. Bener saya doa Tuhan tolong tutup supaya dia nggak melihat hal-hal yang nggak nyaman gitu. Ya orang lain kan mengatakan itu kelebihan ya. Dan itu ditutup bener Pak. Nah iya. Gitu. Jadi ya itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar soal Roh Kudus tadi ya, tentang Roh Kudus sebagai pribadi, lalu kita belajar tentang karya Roh Kudus, lalu bagaimana kita hidup berjalan bersama Roh Kudus, itu tahapan-tahapan yang memampukan kita untuk apa? Untuk semakin mengerti Roh Kudus, lalu kita mengenalnya, kita peka, lalu kita taat. Memperlakukan Roh Kudus. Iya. Jadi satu menyapa kan, dengan menyapa kita kenal, dengan kita kenal lalu kita diberi kuasa, itu berarti kita menerima, dengan menerima kita mau melakukan, lalu yang keempat, yang terakhir itu kita mau setia atau enggak, kita mau atau tidak itu. Sebenarnya tujuan dari Roh Kudus seperti itu apa sih? Untuk menyelamatkan manusia atau untuk kepentingan Roh Kudus? Loh kan fungsinya kan jelas Pak, bahwa Roh Kudus itu kan diberikan Yesus kepada setiap kita supaya Roh Kudus menolong, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus membimbing. Ya tujuannya untuk kita. Iya, untuk sejahtera sebenarnya. Iya, untuk merasakan bahwa ada kedamaian yang luar biasa di saat kita itu ada dan hidup di dalam Allah, di dalam Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Wah, menarik ya. Ternyata banyak yang saya tidak tahu, Mbak. Terima kasih untuk saat ini ya. Iya, apalagi nih ya. Apa masih ada pertanyaan? Nih, ada Pak. Ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus berkata, dalam namaku semua bertekuk lutut. Lalu haruskah Roh Kudus juga disebut? Itu nggih. Dalam namaku semua Roh Kudus, semua bertekuk lutut. Itu dalam nama Yesus maksudnya. Ya. Jadi menurut saya ya bisa saja gitu. Kalau ya itu tadi kebiasaan tadi Pak Asik. Ketika saya mendoakan gitu selalu dengan kuasa darah Yesus Kristus gitu. Itu saya percaya, saya mengimani seluruhnya bertekuk lutut begitu. Nah itu kalau orang kan cari praktisnya saja, kalau saya cari praktisnya bahwa dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus gitu. Tapi kalau dalam darah Tuhan Yesus kan nggak ada darah Roh Kudus gitu kan. Iya. Ya jadi ya kalau saya selalu katakan bahwa dalam darah Tuhan Yesus ada kuasa dan semua bertekuk lutut. Ya. Lalu kuasa Roh Kudus memampukan saya untuk dengan jernih melihat, merasakan, mendengar. Gitu. Nah sehingga memang ada hal-hal yang di mana Yesus disebut, tapi di mana juga Roh Kudus disebut. Ya. Nah namun yang jadi masalah itu kita nggak pernah loh Pak, yang itu tadi nyebut Roh Kudus itu seringkali kita jarang sekali. Nah itu yang harus kita pelajari ya Pak, supaya kita menjadi biasa. Terbiasa dengan itu. Ya. Terus apakah Roh Kudus ada juga di saudara kita yang non Kristen?
karena mereka juga merasakan damai, sukacita. Begitu ya. Iya, menarik ini. Nanti jadi Kristen apa itu? Progresif ya. Ya, Kristen progresif gitu ya. Nah, menurut saya memang Roh Kudus kan dihembuskan kepada para murid pada saat itu, kepada semua orang yang percaya. Gitu. Tetapi bukankah juga di saat-saat ketika orang belum percaya, lalu Yesus mendatangi mereka, atau ada suara yang membisikkan kepada mereka untuk percaya, untuk mencari Yesus atau mencari suara itu? Bukankah itu juga Roh Kudus? Tetapi kalau menurut saya, menurut yang saya pahami, bahwa Roh Kudus dalam hati orang-orang yang mungkin yang belum percaya kepada Yesus itu mungkin seperti dalam konsep PL, ya, dia datang menjumpai supaya orang merasakan damai sejahtera, sukacita, lalu mereka mencari Allah, mencari percaya kepada Yesus. Kan banyak Pak orang-orang yang dikatakan murtadin gitu ya, dalam kesaksian di YouTube tuh banyak sekali gitu. Supaya kita bisa melihat itu sebagai sesuatu bahwa di dalam orang yang belum percaya ada Roh Kudus menetap, enggak? Menurut saya enggak gitu. Tetapi dia memang Roh Kudus itu bisa datang dalam diri mereka untuk apa tadi? Kalau mau dilihat dalam karyanya tadi yang menobatkan gitu ya, membuat dia bertobat dan seterusnya. Itu Roh Kudus hadir, tapi belum menetap. Ya, jadi intinya begini, dari pertanyaan tadi sebenarnya semua orang itu mendapatkan bisikan atau kata-kata Roh Kudus bekerja. Tapi masalahnya belum menerima dan tidak peka menanggapi itu sebagai kuasa yang harus harus diterima begitu. Ya, awalnya mungkin mereka bingung. Biasanya yang kalau dilihat dari kesaksian-kesaksian itu ya Pak, itu banyaknya adalah mereka melihat Yesus gitu ya. Lalu orang mengatakan, kok aku ditemui alai orang Kristen gitu kan, alai orang Kristen gitu. Nah sehingga mereka nggak mau percaya. Tapi ada bisikan-bisikan, ada rasa yang mereka alami, itu benar-benar tidak pernah mereka alami, tapi mereka rasakan ketika dia ketemu dengan Yesus itu sendiri, gitu kan. Nah sehingga menurut saya, yaitu Roh Kudus ada, maksudnya ada juga menjumpai orang-orang yang ingin ditobatkan, tapi belum menetap dalam setiap diri mereka, gitu. Nah karena apa? Konsepnya itu tadi, bukankah Roh Kudus dikasih Yesus kepada mereka yang percaya, lalu mereka terima Roh Kudus, lalu mereka mendapat kuasa, gitu kan? Untuk apa? Memberitakan. Orang menjadi percaya bukan hanya karena diberitakan kan karena Roh Kudus atau Yesus datang secara pribadi kepada mereka, gitu. Masalahnya itu tadi, menerima atau tidak. Gitu. Lalu kebahagiaan seperti apa? Di sini katakan kan mereka juga karena mereka juga merasakan damai dan sukacita. Mereka juga mengalami, orang Muslim juga merasakan damainya dalam ukuran mereka, gitu ya. Mereka merasakan secara spiritualitas mereka, habis misalnya nyun sewu nyun pangapunten, ketika mereka melakukan ibadahnya, lalu mereka merasakan damai, tentram gitu. Ya mereka merasakan. Mungkin juga dalam spiritualitasnya dia merasakan Allahnya hadir dalam dirinya. Untuk apa? Untuk memberikan kedamaian dan ketentraman, begitu. Nah, apakah masalahnya adalah lalu semua digebiah-uyah bahwa semua Roh Kudus itu tinggal tetap kepada semua agama, semua orang, gitu, dalam hati mereka. Kalau kita mengacu bahwa Yesus datang bukan kepada orang Kristen, Pak. Tapi Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Itu berarti kedamaian, kesejahteraan dan seterusnya itu dirasakan oleh semua orang, gitu. Tapi damai di dalam Yesus Kristus itu dirasakan ketika seseorang mau menerima. Keselamatan ditawarkan Pak untuk dunia. Semua ya. Semua ditawarkan. Tapi masalahnya mau atau tidak.
Jadi Bagi orang percaya itu sudah merupakan jaminan gitu. jaminan mau atau tidak. Jadi kalau kita mengatakan yes mau, berarti kan jelas. Meresponnya. Iya, Sudah merespon. responnya jelas bahwa kita sambut keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi ya nggak usah iri kalau sederek kita juga yang mereka tenang, mereka sukacita, mereka mengalami damai, sejahtera, ya enggak apa-apa. Ya kelihatannya begitu ya. Ya kita nggak tahu kan Pak. Iya betul. Jadi, Kita tidak mengukur dari apa yang kita bisa ya. Iya. Tapi kalau ditanya, ya saya tuh pengen kalau dunia ini tuh semua masuk surga itu Pak. iya. Gitu. Daripada saya mendengar ada yang masuk surga, ada yang neraka, lalu isi neraka minta tolong menghertakkan gigi, nangis dan sembarang kita dengar, padahal kita di sampingnya itu nyanyi muji Tuhan, itu kan nggak ini banget ya Pak. Betul. Kalau saya melihatnya seperti Yesus katakan bahwa aku datang untuk dunia, masalahnya mau menerima atau tidak. Kan kesempatan diberikan kepada semua orang, makanya perlulah kesaksian, perlulah bahwa Yesus disampaikan kepada semua orang supaya apa? Semua orang mendengarnya. Lah perkara menerima atau tidak, ya urusan. Dan Yesus tidak memaksa ya. Tidak pernah. Dan manusia itu mempunyai katakanlah kehendak bebas ya, untuk itu. Sebenarnya itu jadi masalah ya. Karena kita punya kehendak bebas, jadi kita suka-suka, kalau mau ya terima, kalau enggak ya enggak. Lah kan nggak pernah ada paksaan Pak. Betul, iya. Nggak pernah ada paksaan bahwa Yesus datang lalu orang menerima atau tidak. Yesus nggak pernah katakan, you harus terima, enggak bisa. Itu karena iman itu berawal dari hati. Dan itu sebenarnya bentuk dari rasa hormat Tuhan ya, Ya. pada manusia yang diciptakan. J. Silahkan milih, saya tidak akan maksa. Tapi Betul. ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Ya. Nih sinten ini dari Solo Teh ya niki. Roh Kudus menetap di setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kemudian ada istilah kepenuhan Roh Kudus. Sehingga sering dibilang orang itu penuh dengan Roh Kudus. Apakah kemudian memang ada semacam takaran penuh tidaknya Roh Kudus dalam seseorang? Bagaimana penjelasannya? Oh, Pak Joni niki. Iya. Ya. Nuwun Pak Joni sugeng dalu. Ya. Jadi kalau kepenuhan lalu kita padahal kita sudah Roh Kudus menetap dalam hati kita. Nah, masalahnya kan kita sendiri merasa penuh atau tidak dalam diri kita itu. Jadi Pak Joni, saya rasa kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, kita sudah penuh, Roh Kudus ada dalam hati kita, harusnya kita sudah kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada ruang buat iya, sebenarnya ini duniawi gitu ya. hanya bahasa Betul. yang mau membedakan kalau di tempat ini gitu ya, kita bisa kepenuhan roh nih sehingga manifestasinya bisa wah macam-macam ekspresif apa segala macam gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, lalu yang misalnya kalau ibadah ya slow-slow aja, yang enggak ini, oh itu enggak kepenuhan Roh Kudus. Bahkan kadang-kadang kalimatnya mengatakan di sana enggak ada Roh Kudus, di sini penuh dengan Roh Kudus. Kalau saya secara pribadi, dimanapun ketika setiap orang menerima Kristus, bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya, kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya karena penuh itu kan bayangan saya itu kayak ruangan ya. Jadi ruangan hati kita mungkin penuh kepenuhan Roh Kudus ya, kita sudah tidak ada tempat lagi buat hal-hal yang bersifat duniawi. Okay. Ketaatan hanya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan. Ya. Tidak perlu bludak gitu. Hanya pembedaan menurut saya itu bahasa yang dipakai Iya, masing-masing betul, ini ya betul. Pak ya, gereja. Jadi merasa bahwa ini di sini terlalu penuh, di sini nggak ada dan seterusnya, itu kan hanya penggunaan bahasa. Tapi menurut saya kalau orang dilihat kepenuhan Roh Kudus kan tidak hanya ketika ibadah ekspresif. Betul, hidup. Tapi bagaimana hidupnya Betul. itu melakukan kehendak Roh Kudus. Itu menurut saya kepenuhan Roh Kudus gitu. Lebih penting bagi saya bagaimana hidup seseorang itu terlihat kepenuhan Roh Kudus kalau hidupnya itu dilihat orang lain itu memancarkan tentang karya Allah yang nyata itu sendiri. Dibandingkan kalau hanya sekedar hari Minggu ibadah bisa ekspresif sekali lalu merasa kepenuhan Roh Kudus ngomong dan seterusnya, lalu keluar sudah Ya, biasa-biasa kadang-kadang saja. penuh, kadang-kadang tidak. Iya. Ya, Lebih Pak baik Joni, ya. itu hanya bahasa yang menurut saya perlu niki nggih sikapi dengan bijaksana. Betul, Gitu. betul. Gitu. Nah ini di sini
Sudah nggak ada nggih, rasa-rasanya sampai jam berapa Mas Sigit? Oh, nggih. Pak Asik monggo. Ya, saya secara pribadi sih sebenarnya masih pengen sekali bertanya banyak. Tapi saya takut nanti untuk sesi yang kedua kita malah tidak ada Boleh pertanyaan. dari Bapak Ibu mungkin. Dari Bapak Ibu mungkin monggo kalau masih ada boleh langsung ya, boleh juga melalui chatting. Ya. Pak Asik, saya boleh bertanya. Ya. Ini Pak Asik, Monggo. Sidik Pak Asik. Oh nggih Pak Sidik. Ini Pak Asik, Bu Kartini. Ini mau bertanya. Saya tuh kadang apa ya, di kepala saya tuh ada suara-suara gitu nih. Kalau mungkin kita apa ya berlawanan gitu nih. Jadi misal kita mau memberikan persembahan gitu. Di dompet kita ada yang warna merah, ada yang warna biru. Maunya warna biru aja. Tapi ada suara, kok warna biru aja yang ini dong, kan udah diberi apa namanya berkat itu, kok warna biru, yang merah dong. Tapi ada juga biru bayu mas ya, kan ada begitu. Pada akhirnya saya biasanya memilih untuk yang apa nih, yang terbaik gitu nih. Saya memaknai itu sebagai itu mungkin ada kejadian lain sih, bukan ini hanya itu. Misalnya ketemu orang di jalan, membantu apa enggak ya? Berhenti apa enggak? Berhenti gue, malah bablas gue, apa yang berhenti gitu. Jadi ada dua suara-suara kayak gitu. Apakah anaknya itu suara, yang satu suara mungkin gitu, sama anak saya tuh, yang satu adalah malaikat putih, yang satu yang malaikat apa namanya jahat gitu. Ya, black and white lah gitu. Apakah itu bisa diartikan suara Roh Kudus, Bu Kartini? Iya. Ya, bagaimana Pak Kartini? Itu kejadian yang biasa dalam dialami manusia atau bukan? Ya, nggih, matur nuwun Pak Sidik pertanyaannya. Menurut saya bahwa kita nggak mengenal tentang malaikat putih, malaikat hitam gitu ya. Tetapi kita mengenal tentang keinginan Allah dan keinginan diri. Ya kan kalau keinginan diri itu kan pasti bicaranya adalah aku sajane yo sing biru wae, karena apa? Yang nanti bisa untuk yang lain gitu. Itu pertimbangan macam-macam, kalau kita pertimbangannya manusia itu banyak sekali. Tapi kalau Roh Kudus itu menyuarakannya adalah apa yang terbaik. Dan pasti tidak mungkin kita hanya bicara soal kepentingan diri, tidak hanya menguntungkan untuk diri sendiri, tapi juga pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi menurut saya suara Roh Kudus itu akan jelas. Itu pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun ujung-ujungnya gitu ya, kemuliaan nama Tuhan itu dirasakan dan Tuhan itu mau menguntungkan diri kita. Maksudnya kan kalau firman Tuhan bilang, kalau engkau banyak memberi, maka engkau juga akan banyak menerima. Gitu kan. Nah, sehingga masalahnya taat atau tidak. Kita mau mengikuti kehendak diri atau kehendaknya Allah. Makanya tadi dikatakan, lah kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita secara pribadi, maka harusnya kita mau mendengarkan kalau kita mengenal, oke, suara Roh Kudus. Mau ngasih yang biru atau yang merah. Roh Kudus ngomong merah, merah ah. Pokoknya merah gitu. Saya hanya belajar untuk taat. Belajar untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu Pak Sidik. Jadi ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan ya. Selalu. Ya, ini kemauan kita atau kemauan itu. Ya. Ya, gitu Mas. Kalau saya jadi melihatnya kayak kita nonton film kartun itu kan pasti ada ya, terang ada yang punya tanduk itu pasti kan gitu. Kayak wayang itu Mas Sidik ya, kayak wayang itu kanan kiri gitu. Raksasa dan satrio gitu ya. Luar biasa Pak Sidik, sama-sama. Ya. Mungkin masih ada atau yang setting? Monggo Bapak Ibu. Kalau ada masih ada waktu ya. Apakah ada pertanyaan nanti
menyampaikan di KTB kelompok masing-masing. Nah, nanti akan semakin jelas Bapak Ibu. Nanti sebentar lagi tulisannya akan terbit yang akan ditulis oleh Pak Asik gitu nggih. Jadi apa tunggu tanggal mainnya. Iya. Pasti nanti akan rame di KTB, Mbak. Iya. Karena sudah di brainstorming di sini, jadi pertanyaan ya monggo nggih. Monggo Bapak Ibu kalau ada masih yang tanya. Flashback. Sudah. Ada? Sudah? Ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin Mbak Kartini bisa memberikan ringkasan penutup, artinya apa yang perlu Closing kita. statement nggih. Jadi dari underline-nya apa gitu. Ya. Bapak Ibu, memang Allah dalam diri Yesus meninggalkan kita untuk naik ke surga. Tetapi Dia nggak meninggalkan kita sendirian. Kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Yesus hadir, menghadirkan Roh Kudus. Roh yang menuntun kita, menolong kita, membimbing kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita diajak dan diajari bahwa Roh Kudus itu pribadi, maka sapalah, kenalilah. Kalau Roh Kudus itu berkarya, maka terimalah dan lakukanlah apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Setiap kita itu diberi panggilan hidup untuk mengerjakan karyanya. Bapak Ibu, jangan ada kata takut, jangan ada kata enggak bisa. Karena apa? Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya. Terima kasih sekali Mbak Kartini. Ya, jadi itulah untuk sementara yang bisa kita sampaikan ya untuk kita semua. Dan kepada Pak Sidik nanti saya mohon untuk doa penutup, nggih, Pak Sidik. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama dengarkan pujian dari solois kita, Mas Nick, dengan judul lagu Anggur Baru. Monggo Mas Nick. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama kita katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
Ya, monggo Mas Sidik. Berdoa penutup. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita tutup PI berseri malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu mulia, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Mu pada malam hari ini. Engkau telah kumpulkan kami melalui saluran Zoom meeting ini ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mengikuti program PI berseri ya Tuhan. Semoga ya Tuhan, dengan kami mengikuti PI berseri ini, kami selalu dikuatkan senantiasa untuk kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan yang Roh Kudus ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada malam hari ini yang Engkau sampaikan melalui Bu Pendeta Kartini dan juga Pak Asik Mubanar. Biarlah firman-firman yang telah Bu Pendeta Kartini sampaikan dapat menjadi petunjuk kami ya Tuhan, panduan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Dan berkatilah ya Tuhan, agar kami terus rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, di kesempatan-kesempatan PI berseri yang akan datang ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, program PI berseri ini semoga makin tumbuh dan berkembang dan juga makin memberkati saudara kami di GKJ Bekasi khususnya Tuhan, dan juga saudara kami yang lain pada umumnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap tangan-tangan yang menyiapkan acara ini ya Tuhan, yang menyiapkan sarana prasarana jaringan internet yang kami nikmati ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, untuk kedepannya juga Engkau berkati jaringan internet ini juga berjalan dengan baik, sehingga kami semua bisa mengikuti PI berseri ini dari tempat kami masing-masing tanpa halangan apapun juga. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Asik dan Bu Kartini ya Tuhan, yang telah membawakan firman-Mu. Kiranya Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah di kesempatan lain waktu Bu Pendeta Kartini maupun Pak Asik juga boleh kembali hadir untuk membawakan firman-Mu dalam program-program PI berseri di masa yang akan datang ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami juga mungkin akan beristirahat ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami ya Tuhan dalam istirahat kami, dalam mungkin tidur kami. Sekiranya nanti esok hari kami bangun dengan kondisi tubuh yang segar bugar ya Tuhan, sehat walafiat, tidak kurang suatu juga, untuk kami boleh menjalani kegiatan kami dengan baik. Tuhan, kami serahkan jalannya, kami serahkan doa-doa ini ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dan nama pertama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Sidik. Dan sebelum kita berpisah, saya akan mengingatkan bahwa PI berseri berikutnya nanti akan diadakan tanggal 28 Juni dengan tema Kristus sebagai pusat dan narasumber Ibu Pendeta Kartini Astuti. Oke, dan sugeng dalu, sugeng istirahat, dan selamat bertemu lagi lain waktu. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat semua. Sehat ya. Semangat ya Bapak Ibu. Mesti berkahi. Sampai ketemu bulan depan. Oke, sami-sami. Ya. Sami-sami Mas.